Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku pada PJJ kali ini. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita lanjutkan PJJ kali ini. Kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N. Kita kaji satu persatu. Garis L lebih dahulu. Garis L yang biru. Garis L ini sejajar sumbu X. L1, L2, L3, dan L4 sejajar sumbu X. Kemudian tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, jadi garis biru di sini sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kemudian kita ambil garis L2. L2 di sini itu jaraknya 3 satuan di atas sumbu X. Jadi L2 di sini 3 satuan, 3 kotak di atas sumbu X. Kemudian garis L3 4 satuan di bawah sumbu X. Jadi L3 di sini 4 satuan di bawah sumbu X. Itu jaraknya. Ya. Kemudian garis M, M yang hijau. Yang hijau, garis hijau ini sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Jadi garis hijau sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Kemudian kita ambil contoh garis M1, 5 satuan di kiri, M1 di sini. Jadi 5 satuan di kiri sumbu Y. Ya. Kemudian garis M4, 7 satuan di kanan sumbu Y. Jadi garis M4 yang hijau ini 7 satuan di kanan sumbu Y. Itu kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis yang M1 sampai M4 ini adalah garis yang sejajar sumbu Y tegak lurus sumbu X. Ya. Kemudian kita lanjutkan kedudukan garis yang merah ini. Ya. Garis yang merah ini kita ambil N1. Garis N1 melalui titik 3,4. 3,-4 di sini. Dan min 2,6. Min 2,6 di sini. Garis N1 ini tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Demikian juga tidak tegak lurus sumbu X dan tidak tegak lurus sumbu Y. Kemudian garis N2. Garis N2 melalui titik min 3,-4 di sini dan 1,4. Garis N2 melalui titik min 3,-4 dan 1,4. Tidak tegak lurus sumbu X dan tidak tegak lurus sumbu Y. Demikian juga tidak sejajar sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Itu kedudukan garis yang merah itu. Kemudian contoh, gambarlah garis L yang melalui titik 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Jawab, garis biru memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Garis biru memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Di sini garis biru ini, memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis biru tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Jadi garis biru ini tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Ya. Jadi titik melalui 3,5 yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y itu tidak hanya satu. Bisa yang biru yang tipis ini, yang miring ke kiri, atau biru yang tipis yang miring ke kanan. Kemudian garis merah ini adalah garis M di sini. Ini garis yang sejajar dengan garis L. Ya, jadi garis merah ini juga tidak sejajar sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Kemudian tugas mandiri yang harus anak-anak kerjakan, ya, tugas mandiri siswa ini diambil dari buku paket. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X
berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Ya, tegak lurus sumbu X. Berarti ini nanti garisnya sejajar sumbu Y. Ya, dikerjakan di kertas berpeta atau buku berpeta. Kemudian yang kedua, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y. Tegak lurus sumbu Y berarti sejajar sumbu X. Berada di bawah sumbu X, berjarak 4 satuan dari sumbu X. Yang ketiga, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,5, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini dijawab dengan kata-kata dan kalimat. Yang keempat, gambarlah garis K yang melalui titik P min 3,5 yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Ini seperti contoh Pak Guru yang garis merah tadi. Ya, atau garis biru tadi. Yang 5, garis biru, ya nomor 4 garis biru yang terakhir. Yang kelima, apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimana posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar. Ya, dengan gambar pada kertas berpeta. Kemudian yang keenam, ini satu halaman penuh, satu soal. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini kalimatnya. Diketahui L1 yang biru ini. Ini L1 yang biru. Melalui titik A 1,0. 1,0 posisinya di sini. Kemudian garis L2 yang merah melalui titik B 3,0. 3,0 di sini. Kemudian garis L3 melalui titik C 6,0. 6,0 di sini. Dan titik L4 melalui titik D 10,0. 10,0 di sini. Pertanyaan, tentukan koordinat titik J pada garis L10. Jadi ini baru sampai L4. Ini ada polanya. Yang pertama, ada angka 1, kemudian tambah 2 menjadi 3, tambah 3 menjadi 6, tambah 4 jadi 10, tambah 5 jadi 15, tambah 6 jadi berapa? Tinggal mengurutkan. Ada polanya. Nanti akan ketemu L10. L10 nanti titiknya berapa, 0 ya. Jadi yang X-nya berapa, kemudian Y-nya 0. Itu soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, mudah-mudahan anak tetap semangat, ya, tidak pantang mundur, ya. Dengan belajar maka cita-cita anak-anak akan tercapai, ya. Dengan belajar yang giat, dengan diiringi dengan doa, mudah-mudahan anak-anak dapat menggapai cita-citanya dengan baik. Dan jangan lupa kita belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita belajar adalah kewajiban kita semua. Ya, demikian dari Pak Guru. Ada kesulitan silahkan menghubungi lewat telepon, lewat WA. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Demikian dari Pak Guru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.